Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film psikopat yang membuat saya cukup tegang sekali pas saya nontonnya. Sehingga pada film ini akan menceritakan seorang pria yang sejak kecil sudah berteman dengan seorang manusia berkepala hewan di hutan 100 hektar tersebut. Namun ketika pria tersebut akan meninggalkan mereka untuk berkuliah kedokteran, membuat makhluk aneh tersebut menjadi psikopat sadis yang membunuh banyak orang. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seranda apapun itu. Dan inilah Winnie the Pooh Blood and Honey. Kisah diceritakan ada seorang anak laki-laki yang bernama Christopher Robin yang sedang bermain di dalam hutan 100 hektar. Di sana ia tak disengaja bertemu dengan sekelompok manusia aneh berkepala hewan tetapi tubuhnya seperti manusia biasa. Manusia setengah hewan itu juga mempunyai nama, di antaranya ada Eeyore, Owl, Rabbit, Piglet, dan yang terakhir yaitu manusia berkepala beruang bernama Winnie the Pooh. Namun bukannya Robin takut dengan mereka, ia malah memutuskan untuk berteman dan merawat mereka semua hari demi hari. Robin juga tak pernah lupa menjenguk mereka untuk membawakan sesuatu makanan yang enak untuk mereka. Sehingga atas kebaikan Robin itu membuat hubungan mereka menjadi sangat dekat. Namun seiring waktu berjalan tanpa terasa, kini sudah beberapa tahun terlewati. Robin yang kini ia sudah mulai tumbuh dewasa, ia harus mengambil keputusan untuk meninggalkan teman-temannya untuk berkuliah kedokteran. Hari demi hari pun berjalan dan sampai saat itu Robin tak kunjung datang yang membuat mereka sangat kelaparan. Karena tak ingin mati kelaparan, akhirnya Winnie the Pooh memutuskan untuk memakan salah satu dari mereka yang tidak lain ialah Eeyore. Sehingga atas kejadian itu membuat mereka trauma dan sangat marah terhadap manusia, termasuk Robin yang telah tega meninggalkan mereka demi kuliahnya. Mereka juga bersumpah untuk tidak lagi berbicara dan akan membalaskan dendamnya ke semua manusia. Singkat cerita, kini pun sudah 5 tahun berlalu, yang dimana kini Robin telah lulus kuliahnya dan ia juga mengajak istrinya yang bernama Mary. Di situ ia memberitahu kalau dirinya semasa kecil mempunyai seorang teman di dalam hutan 100 hektar tersebut. Ia mengajaknya ke sana untuk memperkenalkan kepada Winnie the Pooh dan teman-temannya. Namun sang istri yang mendengar ucapan Robin itu pun tak percaya dan menganggap jika dulu Robin hanya berhalusinasi saja. Robin yang sangat yakin pun merasa dirinya tidak berbohong dan berjanji akan menunjukkannya kepada Mary jika yang dikatakannya memang benar-benar ada. I don't think we're going to find them. I know you've told me the stories many times. Setelah cukup lama menyusuri hutan, akhirnya mereka sampai ke tempat dulu ia pernah bermain. Tetapi Robin terkejut jika tempat mereka bermain dahulu telah berubah total. Terlebih lagi di sana terlihat banyak darah di sebuah guci gitu. Mary yang melihat itu pun sangat takut dan mengajak Robin untuk segera pergi saja karena ia merasa tidak enak dengan tempat tersebut. Di sini Robin yang merasa jika dirinya sudah berteman sudah lama, jadi Mary gak usah takut karena ada dirinya yang akan selalu menjaganya. Setibanya di dalam rumah, Mary lagi-lagi dibuat terkejut karena di sana ada sebuah foto masa kecil Robin yang dirusak seolah-olah mereka sangat membenci Robin. Mary yang merasa ini ada yang tidak beres dengan semua ini. Di situ Mary mengajak Robin kembali untuk segera pergi dari sini saja secepatnya. Tetapi baru saja mau melangkah pergi dari tempat tersebut, Winnie the Pooh pulang. Melihat jika Winnie the Pooh sudah tertidur pulas, mereka berdua pun segera cabut dari sana. Namun setelah turun dari tangga, tiba-tiba
Winnie the Pooh bersama Piglet mencegat Robin yang sudah sangat ketakutan. Di situ ia mengatakan mengapa mereka melakukan ini terhadap dirinya dan Mary. Pooh dan Piglet yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam tanpa berbicara sepatah kata pun. Why are you doing this? We used to be friends. What? I thought you'd be okay without me. Dan betapa terkejutnya, ternyata Pooh dan Piglet bukan hanya sekali saja ia melakukan hal sadis seperti ini. Dan ternyata media cetak telah banyak mengabarkan jika sejak 5 tahun lalu sudah banyak korban-korban yang hilang secara misterius di hutan 100 hektar tersebut. Wanita ini bernama Mary. Di sana, Mary sedang menemui psikiater untuk berkonsultasi atas ketidaknyamanannya beberapa hari ini. Di situ, psikiater yang melihatnya jika Mary sedang stres akibat terlalu banyak pikiran. Psikiater juga menyarankan Mary untuk mengobati pikirannya itu. Mary yang mendapatkan saran itu pun setuju dan langsung menghubungi teman-temannya untuk liburan di villa tengah hutan 100 hektar di sana. Setelah cukup lama menyusuri hutan, akhirnya mereka berlima tiba di villa yang dituju untuk berlibur nantinya. Mari saya perkenalkan terlebih dahulu, di antaranya teman Mary ada Alice, Joe, Lara, dan yang terakhir berkacamata bernama Jessica. Karena villa itu sudah mereka booking, jadi mereka berlima langsung masuk untuk melihat di dalam. Di sana, mereka senang jika villa itu sangat bagus untuk mereka berlibur beberapa hari. Oh iya, sebelumnya itu mereka juga bersepakat untuk menikmati liburan ini, jadi mereka berlima dilarang menggunakan HP dari salah satu mereka. Ini adalah teman Mary yang seharusnya berjumlah 6 orang. Ia bernama Tina. Namun karena tuh cewek nyasar dan gak tahu jalan kemana, ia juga mengalami masalah pada mobilnya. Di sana ia mencoba menghubungi temannya untuk meminta bantuan karena di hutan itu tidak ada sinyal. Ia pun pergi ke sana kemari untuk mencari sinyal yang bagus. Namun sial bagi dirinya, di saat ia sedang mencari sinyal, ia malah bertemu dengan Pooh yang langsung mengejarnya. Tina yang melihat itu pun langsung lari secepat mungkin. Mengira jika Pooh telah pergi, ia pun berdiri dari persembunyiannya dan pada saat ia menoleh ternyata sudah ada Pooh di belakangnya yang langsung menangkap dan membunuhnya saat itu juga. Kembali ke Mary dan teman-temannya yang berkumpul saling berbagi cerita gitu. Di situ Mary menceritakan kisahnya yang akhir-akhir ini dirinya merasa diteror oleh seseorang. Sehingga hal itu membuatnya menjadi stres dan ia ingin mengobati rasa stres tersebut dengan berlibur bersama mereka. Kemudian Winnie yang sudah tiba di rumahnya, ternyata di sana masih ada Robin yang terikat dan penuh luka di sekujur badannya. Sehingga kita paham jika Pooh tidak akan membunuhnya secara langsung karena ia akan menyiksa Robin terlebih dahulu secara perlahan hingga Robin tewas tersiksa. Robin yang tak berdaya masih saja mencoba membujuk ini itu untuk memaafkan dirinya ini yang selalu egois dan meninggalkan mereka semua untuk kuliahnya. Pooh yang mendengar ocehan Robin itu tiba-tiba ia teringat dengan kenangan masa kecil mereka sewaktu dulu bersama Robin. Sehingga Pooh adalah manusia setengah hewan itu pun terbawa perasaan seketika ia langsung nangis ketika mengingatnya. Tetapi ia juga tak mau lupa dengan semua dendam mereka kepada Robin. Tak sampai di situ saja, Pooh juga dengan sengaja meletakkan kerangka Mary di dekat Robin hingga membuatnya sangat sedih melihat Mary yang malang itu. Sambil menikmati kesedihan Robin, Pooh menambahkan air ke selang shower di atas Robin hingga membuat Robin sangat tersiksa akibat perih dari lukanya yang terkena air.
Kini akhirnya malam pun tiba di mana Piglet menggayuh sepeda untuk menghasilkan listrik. Sedangkan Pooh secara perlahan membawa kerangka Mary untuk dibuangnya ke sesuatu tempat gitu. Di sisi lain Lara yang sedang mandi air hangat, ia di sana sambil menyetel musik yang sangat keras. Sehingga suara tersebut mengundang Pooh dan Piglet untuk menuju ke arah suara tersebut. Lara akhirnya berselfie ria untuk diunggah ke media sosialnya. Dan ketika pada saat ia mengecek hasil fotonya, Lara terkejut karena di dalam fotonya seperti ada seseorang yang sedang mengawasinya dari belakang. Tak mau penasaran, ia pun keluar dari kolam itu untuk memastikannya apakah memang benar ada seseorang di sekitarannya. Namun karena tidak ada respon pun, ia mengatakan jika dirinya tak peduli dan tidak mau liburannya terganggu. Hingga akhirnya Lara pun lanjut berendam. Setelah sadar dari pingsannya, Lara terkejut mendapati dirinya yang sudah terikat di tengah jalan. Terlebih lagi ada dua psikopat yang siap melakukan hal sadis. Di situ Lara menangis dan memohon agar mereka tidak membunuhnya. Tetapi mereka tetap mengabaikannya. Para teman-teman yang mendengar jeritan itu pun segera bergegas menuju sumber suara tersebut. Setibanya di sana, Mary dan Jessica sudah mulai aneh mengapa mobilnya berpindah posisi. Dan pada saat mereka jalan sedikit ke depan, mereka sangat terkejut dan shock melihat Lara yang sudah tewas di tempat. Di dalam sana, mereka lagi-lagi dikejutkan dengan sebuah tulisan dari darah yang tertulis dari luar. Di tulisan itu bertuliskan untuk menyuruh mereka pergi dari sini secepatnya juga. Mereka yang bingung dan apa yang terjadi saat ini, mereka yang panik campur aduk, mereka berdiskusi untuk merencanakan sesuatu. Tiba-tiba mereka berempat yang ketakutan. Di situ salah satu temannya mengatakan jika mengatasi hal ini kita nggak usah panik dan harus tetap tenang. Setelah semua tenang, mereka mencari senjata apapun untuk membela diri nantinya. Piglet yang mengetahui jika di dalam masih ada beberapa temannya yang bersembunyi. Setibanya di dalam villa, Winnie dan Piglet berpencar ke sesuatu ruangan yang berbeda dan setelah menelusuri ruangan, Piglet berhasil menemukan dan langsung menggedik Joe hingga pingsan. Alice yang melihat jika Piglet akan membunuh Joe yang sedang pingsan itu. Tetapi Alice dari dalam kolam mencoba menarik perhatian Piglet. Dengan menggunakan rantai, Piglet mencoba menghantam kepala Joe tapi gak kena-kena. Namun karena tak kunjung kena, Piglet pun memutuskan untuk turun ke kolam sembari membawa palu andalannya itu. Dan ketika pada saat Alice sadar dari pingsannya, ia melihat jika Joe telah tewas di depan matanya sendiri. Sementara itu, Jessica dan Mary pun menuju ke kolam renang, tetapi setibanya di sana mereka sangat terkejut karena Joe telah tewas dengan sangat amat sadis di dalam kolam. Di situ Mary juga melihat jika Alice sudah dibawa oleh Pooh dan Piglet. Karena film kurang panjang, Mary dan Jessica pun mengikuti mereka dari belakang untuk menyelamatkan Alice. Are you sure I shouldn't just shoot them? Setibanya di tempat kediamannya, Pooh mengikat Alice di suatu tempat gitu sambil menyiksanya. Setelah Pooh puas, baru deh tuh psikopat baperan itu pun pergi entah kemana. Mary dan Jessica pun langsung melepaskan Alice dari ikatannya itu. Dan ketika pada saat mereka hendak kabur dari sana, mereka mendengar seperti suara jeritan dari suatu tempat gitu. Hingga akhirnya mereka pun menyadari jika di sana korbannya bukan hanya mereka saja, melainkan masih ada orang lain yang masih bertahan. Hingga mereka menemukan Robin yang ternyata masih hidup. Setelah berhasil menolong Robin, lagi-lagi Mary dan temannya itu mendengar kembali teriakan seseorang.
Di situ Robin pun menyuruh mereka untuk menyelamatkan orang itu terlebih dahulu, sementara dirinya duduk sebentar untuk memulihkan tenaganya. Setelah berhasil menemukan korban lainnya, mereka sangat terkejut karena sang korban sudah cukup kacau dengan fisiknya itu. Di situ wanita malang itu mengatakan ia disiksa oleh Piglet dan Puh kapanpun ia mau. Melihat kemalangan wanita itu, Mary dan temannya langsung melepaskan ikatannya dan membawanya untuk segera kabur dari sana. Di tengah perjalanan, wanita itu tak disengaja melihat wajahnya yang hancur oleh perbuatan Puh dan Piglet. Merasa dirinya sudah habis fisik, ia marah dan dendam, sehingga ia memutuskan untuk tidak pulang, melainkan membalaskan apa yang telah dua psikopat itu lakukan kepadanya. Piglet yang terbangun dari tidurnya, di situ wanita itu mengungkapkan kekesalannya terhadap Piglet yang sudah terlalu lama menyiksanya. Dan betapa terkejutnya saya ketika Piglet mengatakan jika wanita tersebutlah yang membuat mereka jadi manusia setengah hewan seperti ini. Dan ketika pada saat wanita itu akan menembaknya, pelurunya habis. Mary dan teman-temannya yang sedari tadi menyaksikan hal itu pun nampak shock sehingga keberadaan mereka diketahui oleh Puh yang langsung mengejarnya. Tapi Alice gak ikutan lari. Karena Alice tidak ketahuan, di situ ia secara diam-diam mengambil palu dan menghantam Piglet hingga tergeletak. Sedangkan Mary dan Jessica, mereka berdua masih terus diburu oleh Puh ke dalam hutan. Alice yang sangat marah terus-terusan menghajar Piglet dengan palunya. Alice berkata, ia menghajar ini khusus untuk teman-temannya yang telah Piglet lakukan. Puh yang mendengar jeritan Piglet itu pun Puh langsung buru-buru lari. And this is what you did to Laura. This is what you did to Zoe. Setibanya di sana, Puh langsung mencekik dan menusuk mulut Alice hingga tembus sampai kayu gitu. Melihat ada Jessica dan Mary yang balik lagi, Puh kembali mengejarnya dengan sangat amat marah. Lah, setelah cukup lama berlari, akhirnya Mary dan Jessica berhasil keluar dari hutan dan tak sengaja bertemu dengan segerombolan bapak-bapak mabuk. Dengan ketakutan itulah mereka berdua meminta tolong dari bapak-bapak itu jika dirinya dari tadi dikejar oleh manusia aneh. Awalnya bapak-bapak tersebut tidak percaya dan menganggap jika Jessica dan Mary sedang mabuk. Tetapi ketika Puh datang dan berdiri tanpa tindakan apapun, mereka nampak kaget setelah melihat wajah Puh yang berkepala hewan beruang. Colt, Tucker, it's all up. Mereka yang sedikit bingung pun mengambil persenjataannya untuk berjaga-jaga nantinya. Setelah mendapat senjata masing-masing, mereka mencoba menghampiri manusia aneh itu sambil ngoceh-ngoceh gitu. Karena tidak ada respon sedikit pun, mereka berempat langsung memukuli Puh tanpa tubuhnya tumbang sedikit pun. Well, I guess it's time to open up a fucking can of whoop ass. Holy fuck! Menyaksikan hal itu, Mary dan Jessica tambah panik dan langsung menghidupkan mobil, lalu mereka menabrak Puh sampai terlindas. Mengira jika mereka berdua berhasil membuat Puh lenyap. Tetapi dari belakang Puh naik dan berhasil naik sampai atap mobil.
Mary yang setengah sadar itu, ia melihat jika Jessica dibawa oleh Pooh dan langsung dibunuh di depan Mary saat itu juga. Namun karena Mary terluka membuatnya tidak bisa kabur dan ia pun ditarik oleh Pooh. Dan ketika Pooh akan membunuhnya, Robin yaitu orang yang berteman dengan Pooh dari kecil tiba-tiba langsung menghantam mobilnya ke arah Pooh dengan sangat amat keras. Robin yang masih sadar, ia segera turun untuk membawa Mary pergi dari situ secepatnya. Tetapi satu psikopat ini masih hidup. Robin yang membawa Mary pergi dari sana dengan susah payah, Pooh berhasil lolos dari jepitan mobil dan langsung mengambil pisau untuk menghabisi mereka berdua. Di tengah pelarian itulah tiba-tiba tangki minyak bocor sehingga membuat mobil tersebut meledak. Akibatnya hal itu membuat Mary kembali ditangkap oleh Pooh. Di situ Robin menangis dan sudah sangat capek dengan semua ini. Robin membujuk Pooh dan mengatakan untuk menangkap dirinya saja karena dirinya lah yang Pooh inginkan. Jika ia benci dirinya maka bawalah dirinya. Jika ia ingin membunuhnya maka bunuhlah dirinya. Tapi tidak dengan wanita tersebut. Di situ Robin berjanji akan hidup bersama Pooh selamanya, asalkan Pooh jangan membunuh orang lagi. Sambil mengatakan sewaktu kecil dulu tentang masa lalu Robin. Di situ Pooh yang masih mempunyai kebaikan di dalam hatinya, akhirnya ia mau berbicara kepada Robin. Di situ Pooh hanya mengatakan, "Kau boleh pergi, tetapi Mary tetap akan kubunuh." Film pun berakhir.